Zikirnya Nabi Yunus membuat perut ikan nun mules. Iya, ya, zikir dia di dalam perut ikan nun mules. Ya, di dalam laut enggak ada apotek, ya kan? Enggak ada apotek, makanya dia naik ke atas ikan nun. Ya, begitu naik ke atas, mual dia, mules dia, dimuntahin itu. Si Nabi Yunus alaihissalam selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada para nabi pada tanggal 10 Muharram. Ya, istighfar Nabi Yunus alaihissalam. Ya, makanya bulan Muharram tadi disebut bulan istighfar. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, apalagi bagi yang mau punya hajat, ya, punya hajat belum dipenuhi sama Allah, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bang Nadi, banyak-banyak istighfar, ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Jadi banyak istighfar kepada Allah supaya apa? Hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengkabulkan doa orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Ya. Jadi ya, banyak istighfar. Yang ketiga, Nabi apa yang ditolong oleh Allah? Nabi Allah Nuh alaihissalam ditolong oleh Allah dari badai, ya, ajab badai yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam usia 960 tahun berdakwah kepada umatnya yang masuk kepada hamba-hamba yang mau mengikuti Nuh itu semua 90 orang. Dakwah 900 tahun dapatnya cuma 90 orang doang. Berarti 10 tahun dapat satu. 10 tahun satu dakwah. Males banget coba. 10 tahun dapatnya satu. Ya kan, 900 tahun dapatnya cuma 90 doang. Ya, keki juga nih Nabi Yunus Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, nih umat balelo banget ini, susah banget. 900 tahun dakwah cuma dapat 90 orang. Ya, berarti 10 tahun satu. Mas Darso jualan mie ayam 10 tahun lakunya cuma satu mangkok. Gimana kira-kira? Ya, iya. Pak Haji Hasan jualan rokok, ya kan? 1 tahun 10 tahun cuma satu slok doang. Gimana coba kira-kira? Ya, buat makannya gimana tuh? Ya, waduh, ya. Kita menjadi ustadz 10 tahun cuma satu, berhenti jadi ustadz. Jadi 10 tahun dapat satu, ya kan? Maka diadukanlah umatnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah. Ya Allah, umatku ini udah susah ya Allah. Terus mau lo gimana Nuh? Ya, ajab aja. Tuh, kalau nabi-nabi lain mau begitu. Ya, kalau udah susah, ajab aja. Ya, akan aku ajab dia dengan aku akan tenggelamkan di air bah. Aku akan keluarkan air dari perut bumi dan aku akan turunkan air dari atas bumi. Maka engkau siap-siapkan perahu, wahai Nuh alaihissalam. Ya, perahu pakai apa ya Allah? Ya pakai kayu dong Nuh. Masa perahu pakai apa? Terus kayunya dari mana? Ya dari pohon. Ya kan? Pohonnya dari mana? Ya tanam. Masya Allah. Jadi suruh bikin perahu, kayunya belum ada. Dari pohon. Pohonnya suruh nanam. Artinya apa? Butuh kesabaran. Untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan kesabaran. Maka ditanamlah pohon-pohon tadi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini kita butuh sabarnya sangat luar biasa. Ya, karena ini di bulan Muharram banyak kita sabar. Apa itu sabar? Sabar bukan berarti mengelus dada. Sabar itu kata Allah dan surat Al-Baqarah adalah alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya sabar itu adalah orang yang paham bahwasannya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nih suruh sabar kita. Ya, Nabi Nuh suruh bikin perahu, ya. Taruhnya di tangga di bukit yang tinggi, ya. Jadi
orang-orang yang sudah beriman banyak yang kafir lagi. Ngapa? Ini Nuh mulai gila nih. Ngapa? Ini di negeri yang jarang hujan, jauh dari laut, ya, malah bikin perahu di atas bukit. Buat apaan Nuh? Ya kan? Lu udah mulai gila. Ya, banyak rakyat yang kagak mau ngikutin, lu gila dah. Ya, dia bikin perahu. Ya, banyak yang bikin perahu, ya, di tempat yang tinggi, di negeri yang tandus. Tapi Nuh tenang aja, dia bikin saja sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perahu, ya, orang-orang udah ngeliatin rakyatnya, ya, para umatnya ngeliatin. Wah, udah jadi gede juga kapal Nuh. Ya, ini dasaran, ya, si apa ini umatnya, umat balelo, ya, udahlah nyela terus. Akhirnya kapal Nabi Nuh dibuat jamban. Dibuat jamban. Mules datang ke kapal Nabi Nuh, dapat setumpuk dua tumpuk pergi. Iya, kurang ajarnya bukan hanya yang sehat, yang sakit, yang lumpuh, yang nggak bisa jalan, itu pengen juga buang di situ, ya kan, nyumbang, ya. Akhirnya dibopong-bopong sama orang. Mengapain? Gua mau nyumbang kepada Nabi Nuh di kapalnya, ya kan. Udah dapat nyumbang setumpuk, dia bangun pegangan kepleset, itu lumpuhnya kena gituan, ya. Endalahnya ada kopi datang. Iya, itu kopi datang. Ya, kita intermezzo dulu dah, ya kan. Kopi datang, kalah pasti gua sama kopi mah. Kopi boleh minta. Ayo, ya. Papa dengerin ceramah sambil ngopi enak. Kalau di Muhammadiyah kan nggak boleh kan, selesai ceramah baru ngopi kan. Ini bedanya, ini ranting masalahnya. Ranting itu beda Pak Sekjen, ya kan. Nah, kalau di cabang dengerin ceramah dulu baru ngopi. Kalau di ranting dengerin ceramah sambil ngopi, iya kan? Iya. Biar apa? Biar cepet ceramahnya. Udah bawa kopi, ya kan? Iya. Enggak. Ya, kita terusin, ya. Jadi begitu si orang lumpuh tadi kepleset, ya, kena begituan, indalahnya, ya, itu lumpuhnya sembuh total, pergi dibopong, pulang gagah dia, masya Allah, ya. Tetangga-tetangga ngeliat, Pulan, ya, lu berobat di mana? Tokcer banget, kemarin masih lumpuh. Kata dia, ada tuh di kapal Nabi Nuh, masih banyak katanya. Iya, orang-orang yang punya hajat, banyak penyakit, wah, bawa rantang. Ada bawa rantang, ada bawa ember, ada yang bawa apa itu bak, ya kan. Wah, semuanya pada datang. Bawa drum, ya kan. Akhirnya kapal Nabi Nuh bersih kembali. Ya, bersih kinclong lagi, ya, nggak ada kotoran lagi. Ini akibat daripada maunah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah bersih, maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk masuk ke dalam perahu. Wahai Nuh, ajak orang-orang yang beriman masuk ke dalam perahu. Kemudian bawa binatang-binatang, pohon-pohonan sepasang-sepasang, ya. Buat apa? Ini adalah cikal bakal daripada kehidupan di dunia setelah air bah yang akan menghantam bumi ini, khususnya orang-orang umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Macan dibawa, suami istri, ya, kambing, ya, semuanya dibawa. Nuh inspeksi, ya, inspeksi dia, semuanya udah pada masuk nih, sudah, ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah. Nuh sebagai pemimpin, dia selalu kontrol kepada bawahannya. Jangan cuma sebagai pemimpin terima laporan doang,
Ya, laporan dari bawah maunya yang yes man, yang baik-baik doang, ya, tapi nggak mau ngontrol. Beda sama Nuh, dikontrol semuanya. Ya, Isnen bin Hantoro udah datang, udah masuk, udah Nabi Nuh udah ada tuh di pojok Isnen. Iya, Rian Fatullah udah masuk, oh di absen sampai Nabi Nuh alaihissalam, takut ketinggalan. Ya, kemudian dia tanya anaknya, Kan'an, ada lihat Kan'an? Waduh, siapa Kan'an? Anaknya. Belum ada Nuh katanya. Kemana Kan'an? Naik ke atas, nggak ada. Di bawah nggak ada. Dia cari, oh ternyata Kan'an lagi ngumpul sama orang-orang kafir naik ke atas bukit. Ya, dipanggillah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya, come ana, kata Nabi Nuh. Hai anakku, come here. Kadia Rene, oh gitu. Ya, bahasanya Isnen kan begitu. Ya kan, dipanggil, ya suruh naik. Nggak mau, ogah. Nanti kamu akan ketenggelam oleh air bah. Gampang, saya akan naik ke atas bukit, saya naik ke atas gunung yang paling tinggi. Ya, Kan'an sebagai anak Nabi Nuh alaihissalam nggak mau dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuklah semuanya orang-orang beriman dan binatang-binatang tadi. Allah turunkan air dari atas langit, Allah keluarkan air dari dalam bumi, ya, sampai si Kan'an pun yang naik ke atas gunung terlibas dengan air yang Allah turunkan. Allah selamatkan Nuh dan para pengikutnya dalam kapal tadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi di 10 Muharram. Yang kemudian Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari bakaran api yang besar, ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghabisi patung-patung sesembahannya Raja Namrud. Kemudian dia tinggalkan satu patung yang besar, kemudian kampaknya dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Begitu Namrud mau mau beribadah, mau sembahyang, dia lihat udah pada hancur semua. Siapa nih yang ngancurin? Ada yang bilang itu Ibrahim yang ngancurin. Panggil Ibrahim, ya, kita hancurkan dia. Ya, panggil Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu yang ngancurin ini patung? Bukan, jangan gak ngaku. Kata Ibrahim, itu kan ada patung yang paling gede, ya, yang ada kampaknya. Jangan-jangan dia tuh yang ngampakin semua patung-patung kecil. Kau tanya dong, mati ya? Cek. Sono dicolokin nggak Yan? Cek, ya. Ya. Kata Ibrahim, tanya tuh sama patung yang gede. Kata Namrud, emang gue bego apa suruh nanya sama patung, ya kan? Emang gue gila apa suruh nanya kepada patung? Ya, mana mungkin dia bisa jawab. Kata Ibrahim, ya kan lo sadar, ya kan? Jangankan memberikan pertolongan, jawab pertanyaan aja nggak mungkin bisa itu patung. Ya, kenapa lagi disembah? Kenapa lagi diminta pertolongan? Pakai dong otak, mikir. Kalau kata cah lontong, ya kan? Mikir, ya. Karena Namrud sudah tidak mau pakai akalnya, maka dihukumlah Ibrahim alaihissalam untuk dibakar. Maka disiapkanlah tumpukan kayu yang banyak, kemudian Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang besar. Sebelum dimasukkan ke api, datang malaikat Jibril berkata kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, apa perlu saya hancurkan Namrud, ya, untuk menyelamatkan engkau? Enggak perlu wahai malaikat. Aku tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah sebagai penolong. Masya Allah. Jadi Bapak hadirin sekalian, yang harus kita yakinkan di dalam kehidupan kita, wabil khusus dari mulai bulan Muharram ini, yakin bahwasanya kalau kita
dekat kepada Allah, Allah akan kasih pertolongan. Diminta atau tidak diminta, Allah akan kasih pertolongan kepada kita. Ayo, makanya dekat kepada Allah, ngedeketin Allah. Alhamdulillah, setelah itu Nabiullah Ibrahim, apa kata Allah? Wahai api, bersikaplah dingin, amankanlah Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya ketika apinya habis, jangankan bajunya, rambutnya sehelai pun tidak ada yang terbakar dari api yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengamankan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, Bapak hadirin sekalian, yang terakhir mungkin yang kita bisa lihat adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ya dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, waktu itu namanya Ramses II, ya, dikejar-kejar oleh Fir'aun bala tentaranya. Ini siapa nih? Si Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel sampai ke Sungai Nil. Ya, Sungai Nil yang besar, tidak bisa bergerak lagi, di belakangnya tentaranya Fir'aun. Ya, maju kena, mundur kena. Ya, udah umatnya udah pada ketakutan. Ya, apa kata Allah? Hei Musa, kamu ketok tongkatmu kepada Sungai Nil tadi. Kata Musa, ngapa ya? Kok disuruh tongkat, disuruh ketok, ya, dulu perasaan tongkat gue lemparin jadi ular, apa jangan-jangan mau jadi ular gede lagi nih di Sungai Nil, tuh ya kan, katanya si Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena Nabi, ya, dia perintah taat kepada Allah, sami'na wa a'taina, ya, maka dipukulkanlah tongkatnya kepada Sungai Nil tadi. Sungai Nil terbelah menjadi dua. Wah, ya kan, wah, luar biasa. Ya, kalau mau melihat prosesnya itu ada di film Ten Commandment, ya, 10 perintah Tuhan. Udah pernah nonton? Kalah sama Ustadz ente, ya kan? Iya, nonton film Ten Commandment. Ya, Musa memukulkan tongkatnya, maka sungai ini terbelah menjadi dua. Maka umatnya Nabi Musa nyebrang, dikejar oleh Fir'aun. Ya, sampai seberang, maka Sungai Nil tadi menyatu kembali. Semua tentaranya tentaranya Fir'aun, termasuk dengan Fir'aunnya, habis luluh lantah digulang-gulingkan oleh ombak. Barulah di situ Fir'aun sadar betapa luar biasanya Tuhannya Musa dan Harun. Maka dia mau bersahadat, ya, aku mengakui Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika dia mau bersahadat, sama malaikat ditekap mulutnya, dimasukin pasir. Enak aja loh, kemarin udah menjadi jolim, menjadi raja yang luar biasa ingkarnya kepada Allah, sekarang udah mau mati, mau taubat, enggak boleh sama malaikat masukin pasir ke mulutnya, enggak bisa dia bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia diselamatkan jasadnya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah keberkahan yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya para nabi dan rasul, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan, Allah jawabannya. Ya, kemudian karena banyaknya maunah yang Allah berikan, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang anak yatim, ya, dan banyak dari umat bangsa Indonesia senang kepada santunan kepada anak yatim. Karenanya tanggal 10 Muharram disebutlah menjadi lebarannya anak yatim. Padahal dasar yang sahih, hadis atau yang lainnya tidak ada. Ini sekedar tradisi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang senang berbagi kepada anak-anak yatim. Karena kata Rasulullah dalam satu hadisnya dikatakan, aku dan pengasuh anak yatim hadza wa hadza, seperti
jari tengah dan jari telunjuk ya, walaupun katanya ini dasarnya kurang kuat ya, tapi ini sebagai motivasi bagi kita untuk kita memperhatikan anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, Muharram al-Mubarak, Muharram penuh berkah yang harus kita lakukan. Banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak bersabar kepada Allah, kemudian gantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan penuhi doa kita, maka Allah akan menolong kita dari hal apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat pada kesempatan kali ini berguna khususnya bagi diri Al-Fakir dan kepada jamaah sekalian, dan mudah-mudahan pula kita dijadikan orang-orang yang ahli beristighfar, ahli sabar, dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.